Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan menjelaskan penerapan algoritma MPI yaitu bubble sort dan cek prima. Nah, untuk algoritma yang pertama yaitu bubble sort. Bubble sort kali ini menggunakan parallel sorting. Langkah-langkah kerjanya yaitu yang pertama, membandingkan semua pasangan secara paralel, kemudian bergantian antara indeks genap dan ganjil, lalu pembagian data dengan membagi jumlah data ke setiap proses sebanyak n per p. Nah, kemudian setiap proses akan melakukan sorting. Data akan dieksekusi pada masing-masing proses, kemudian hasil eksekusi pada masing-masing proses akan disatukan kembali. Pertama, ini terdapat beberapa fungsi dan prosedur dari mulai show elapse. Ini berfungsi untuk menampilkan perhitungan waktu program saat melakukan sorting. Kemudian ada show vector. Nah, ini berfungsi menampilkan baris data pada array dengan ID ranknya, dengan ID yaitu rank. Kemudian N adalah panjang array dan V adalah array yang akan ditampilkan sebagai output. Kemudian ada match. Di sini berfungsi untuk menggabungkan dua array terurut V1 dan V2. V1 berarti jumlah array elemen array V1 dan V2 jumlah elemen array V2. Kemudian ada swap. Nah, swap di sini berfungsi untuk menukar posisi elemen V pada indeks I dan J. Lalu ada sort, berfungsi untuk mengurutkan array V dengan panjang n+1. Kemudian kita masuk ke main program. Di dalam main program terdapat salah satunya ini MPI init, berfungsi untuk menginisiasi rank proses. Yaitu untuk menginisiasi MPI. Kemudian exec time untuk perhitungan waktu eksekusi. Lalu ada MPI comRank. Nah, ini berfungsi untuk menginisiasi rank proses dan memasukkannya dalam variabel ID yang nantinya akan digunakan di sini. Kemudian ada MPI comSize. Ini untuk menginisiasi banyaknya proses yang melakukan komputasi. Nah, masuk ke program jika ID sama dengan 0, maka lanjut sini. Jika ID sama dengan 0, maka akan melakukan proses pengisian data dengan angka random. Ini dengan angka random lalu dikalikan 0,0001 agar nanti angkanya tidak terlalu besar. Kemudian di sini ada MPI bcache, yaitu fungsinya untuk menyebarkan pesan ke semua proses dengan cara broadcast. Lalu di bawahnya ada MPI scatter. Di sini fungsinya untuk mendefinisikan sebuah fungsi pemecah data menjadi sejumlah sequence. Lalu semua data tersebut nantinya akan diurutkan dengan array chunk dengan fungsi sort. Kemudian nanti output utama yang akan dikeluarkan adalah waktu eksekusinya. Nah, di sini time of prosedur dengan exec time ID, dengan output ID dan exec time. Nah, kemudian pada rank master akan menampilkan array awal dan hasilnya dengan prosedur show vector. Di sini. Lalu pada program ini akan membuat file berisi hasil sorting dengan perintah fopen, fprintf, dan juga fclose. Nah, setelah selesai program tersebut akan di stop dengan Algoritma yang selanjutnya yaitu cek prima. Algoritma ini akan mengecek apakah bilangan yang kita inputkan merupakan bilangan prima atau bukan dengan cara melakukan operasi mod pada bilangan tersebut. Partisi masalah pada algoritma ini diawali dengan menentukan banyak proses yang berjalan saat mengeksekusi program. Salah satu proses akan bertindak sebagai master. Master akan menerima inputan angka yang akan dicek, kemudian angka tersebut akan dikirim ke masing-masing proses lainnya atau di sini disebut sebagai slaves. Kemudian master dan slave akan menghitung masing-masing pembagiannya.
Setelah itu, hasil perhitungannya akan dikirim kembali ke master. Lalu diambil keputusan apakah bilangan dengan tersebut prima atau MPI bukan prima. finalize. Pada algoritma ini terdapat fungsi preMTest dengan parameter n, rank, dan size. Fungsi ini digunakan untuk mendapatkan hasil resultnya. Apakah resultnya 0 atau 1? Baik, selanjutnya kita masuk ke fungsi main. Di sini terdapat atribut myID untuk mengetahui ID dari prosesnya. Kemudian juga ada atribut numprox, lalu ada prosesor namelength dan prosesor name. Kemudian diinisialisasi MPI init 0,0. Lalu juga MPI comrank-nya, MPI comsize-nya, dan MPI get processor name-nya. Kemudian di sini ada atribut n untuk bilangan inputan, ada i untuk iterasi, kemudian juga ada result untuk hasil keputusan apakah bilangan n adalah bilangan prima atau bukan. Nah, ini langkah pertama, kita input n pada proses master. Proses master mempunyai ID 0. Nah, di sini kita inputkan n-nya berapa. Setelah itu, angka inputan akan dikirim ke semua slaves menggunakan MPI send. Kemudian, nilai dari result akan diisi hasil dari fungsi preMTest. Kemudian ada juga atribut result slave untuk menyimpan hasil proses dari slave yang nantinya akan diakumulasi dengan resultnya. Kemudian ada juga atribut result slave yang berguna untuk menyimpan hasil result dari proses-proses slave yang nantinya akan diakumulasi dengan result dari masternya. Kemudian setelah resultnya diakumulasikan semua, baru di sini kita cek jika resultnya 0, maka bilangan tersebut adalah bilangan prima. Namun jika tidak, maka bilangan tersebut bukan prima. Baik, langsung saja kita jalankan programnya. Semisal kita inputkan n-nya adalah 8. Nah, maka tertulis bilangan bukan prima. Coba kita coba lagi, kita masukkan 5. Nah, maka bilangan tersebut adalah bilangan prima. Sekian dari algoritma cek prima, dan cukup sekian video penerapan MPI untuk kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.